Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syiar majelis taklim, kendali bergerak. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Sultra TV di mana saja Anda berada, jumpa lagi dengan saya Widya Yamin dalam acara Syiar Majelis Taklim BKMT Kota Kendari bersama seluruh pengurus BKMT Kota Kendari, seluruh pengurus BKMT Kecamatan beserta seluruh ketua BKMT Kecamatan se-Kota Kendari dan seluruh jamaah Syiar Majelis Taklim. Tentunya di tempat ini kita bersama dengan Ustazah yang akan memberikan kita tausiah pada hari ini bersama Ibu Dr. Anda Haja Siti Nur Soliha yang akan membawakan tema yang berjudul Kriteria Takwa dalam Surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Kemudian kami ucapkan selamat datang kepada Kepala Wilayah Kecamatan Kambu, Bapak Abdul Salam SPD beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kambu dan seluruh pengurus Masjid Al-Muhajirin Lumba-Lumba, tokoh masyarakat dan tentunya bersama Imam Masjid Al-Muhajirin. Selanjutnya kami ucapkan selamat datang kepada seluruh jamaah dan kami persilahkan yang belum dapat tempat duduk untuk naik ke lantai 2 karena masih kosong. Dan saat ini mari kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Qori'ah kita Haja Asna SPD dan Sari Tilawah Ibu Herawati SP yang akan membawakan surah An-Nisa ayat 93 dan 94. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada Allah dari bulan suci yang tertutup dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan asap yang besar baginya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah, carilah keterangan, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang yang beriman, lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia, padahal di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu. Lalu Allah memberikan nikmatnya kepadamu, maka berkira, sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syiar majelis taklim, kendali bergerak. Selanjutnya mari kita sama-sama mendengarkan arahan dari Wakil Ketua BKMT Kota Kendari, Ibu Dr. Anda Haja Nija Puspa. Kepada Ibu kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Kambu, Pak Camat Kecamatan Kambu, Pak Lurah Lalu Larang, Pak Ibu pengurus Masjid Al-Muhajirin serta jajarannya yang telah bersedia memberikan tempat kepada kami di masjid ini. Terima kasih. Pemateri hari ini adindaku sayang Dr. Anda Haja Salihah yang selalu setia membersamai kita. Begitu juga yang saya kasihi kru TV Sutra yang setia dengan kita, setia.
minggunya, alhamdulillah. Pertama-tama tentunya puji syukur, alhamdulillah. Ibu-ibu tetap semangat ya. Semangat 45. Baru selesai peringatan kemerdekaan, harus semangat 45 walaupun sudah tua ya. Karena apa? Mencari ilmu di sini untuk diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama-tama kami menyampaikan bahwa Ibu Ketua berhalangan hadir bersama kita. Permohonan maaf beliau, dan mudah-mudahan hari-hari berikutnya selalu bersama kita. Yang kedua, penyampaian bahwa umrah gratis BKMD Kota baru pulang, alhamdulillah sudah pulang. Mudah-mudahan ibu-ibu tetap semangat, insya Allah. Kedepannya nanti ibu-ibu semua akan keluar lautnya, insya Allah. Yang penting semangat itu kuncinya. Ya. Karena apa? Di tempat ini sekali lagi kita mencari ilmu. Ibu-ibu akan diangkat derajatnya. Surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Masya Allah. Jadi ibu-ibu akan diangkat derajatnya bersama orang-orang beriman dengan orang-orang yang berilmu. Jadi ibu-ibu, tempat ini adalah untuk kita mencari ilmu akhirat untuk kehidupan kita selanjutnya. Dan terakhir barangkali kami minta kesediaan dari Bapak Camat Kampung untuk memberikan arahan kepada ibu-ibu majelis taklim Sokota Kendari yang hadir pada sore ini. Ya, itu barangkali penyampaian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syiar majelis taklim Kendari bergerak. Terima kasih Ibu Hadijah Puspa yang mewakili Ketua BPMT Kota Kendari, dan permohonan maaf dari Ibu Ketua. Beliau hari ini ada menghadiri acara. Insyaallah di pekan berikutnya kita bertemu kembali. Selanjutnya mari kita dengarkan arahan dari Bapak Camat Kampung. Dalam hal ini Bapak Abdul Salam SPD, kepadanya kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wal alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Wakil Ketua BKMT Kota Kendari, saya sebutkan Dr. Anda Hajah Hadijah Puspa. Selamat datang di Masjid Al-Muhajirin yang kita muliakan, yang kita banggakan. InsyaAllah Ustazah Dr. Anda Hajah Siti Nur Soleha, makasih Bu setelah bisa berkumpul di tempat kita di majelis yang sangat berbahagia ini. Yang saya hormati Bapak Lurah Larolara beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Muhajirin Kelurahan Larolara. Yang saya hormati pengurus BKMT Kota Kendari. Yang saya hormati Ketua Pengurus
BKMT se-kecamatan, se-kota Kendari yang alhamdulillah telah berada di tengah-tengah kita semua. Dan yang saya banggakan, yang saya muliakan, bunda-bunda saya, orang-orang tua saya, insyaallah pertemuan ini adalah merupakan pertemuan yang insya Allah diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin, sehingga kita bisa berada di tempat ini, di Masjid Al-Muhajirin, dalam rangka siar BKMT Kota Kendari, yang insya Allah sebentar kita akan mendengarkan tausiah yang diantarkan oleh ustazah kita. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah memberikan kita syafaat-syafaatnya nanti, sehingga kalau kita mengikuti sunnah-sunnahnya beliau, insya Allah di akhir-akhir hayat kita diberikan syafaat oleh beliau. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kami dari pemerintah Kecamatan Kambu sangat berterima kasih kepada pengurus BKMT Kota Kendari yang telah mempercayai lokasi ini tempat siar pertemuan silaturahim kita semua. Kepada seluruh BKMT se-Kota Kendari, insya Allah dengan pertemuan ini bisa membawa kita bisa melakukan silaturahim dengan sebaik-baiknya di antara kita semua. Yang tadinya kita tidak mengenal satu sama lain, yang tadinya kita tidak berkenalan antara kecamatan yang lain, 11 kecamatan yang ada di pemerintah Kota Kendari, dengan pertemuan silaturahim ini yang digagas oleh BKMT Kota Kendari, kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih. Selamat datang Bu Ketua BKMT Provinsi Sulawesi Tenggara. Siapa yang tidak kenal beliau, minta maaf kalau saya salah. Ibu Dr. Anda Haja Insinyur Masula Lamana. Insyaallah kita doakan beliau, insyaallah BKMT Sulawesi Tenggara bisa membawa besar dan Kota Kendari bisa menunjukkan bahwa BKMT Kota Kendari lebih baik. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tidak lama saya menyampaikan ini, cukup saya berterima kasih telah diberikan kepercayaan di tempat ini di Kecamatan Kambu dalam pertemuan siar Islam BKMT se-Kota Kendari. Dan apabila di dalam pelaksanaan ini di tempat ini yang kurang nyaman, kami mewakili pengurus Masjid Al-Muhajirin mengucapkan permohonan maaf, beribu-ribu maaf apabila tidak berkenan di hati kita semua. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syiar Majelis Taklim, Kendari bergerak. Baik, selamat datang kepada Ibu Insinyur Haja Masyura Ilal Damai sebagai Ketua BKMT Provinsi Sulawesi Tenggara, dan tentunya selamat datang kepada Ibu Wakil Ketua BKMT Kota yang tadi saya tidak lihat ternyata ada di tengah-tengah kita, Ibu Dr. Anda Haja binti Umar, yang Ketua BKMT Kecamatan yang mungkin tadi saya belum sapa-sapa. Selamat datang, yang terlambat selamat datang. Dan tentunya terima kasih kepada
tuan rumah BKMT Kecamatan Kambu, tentunya bersama seluruh pengurus BKMT Kecamatan Kambu dan Masjid Al-Muhajirin yang telah memediasi kita sehingga bertemu kita lagi di sini di tempat ini. Semoga langkah-langkah kita terhitung sebagai pahala di hari kemudian. Baik, mari kita sama-sama mendengarkan tausiah yang akan diantarkan oleh Ibu Dr. Anda Hajah Siti Nur Solehah yang bertemakan takwa dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Kepada Ibu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Ketua BKMT Provinsi Sulawesi Tenggara beserta seluruh jajaran, alhamdulillah pagi ketemu di Swiss dan sekarang ketemu lagi ya. Bapak Camat yang saya hormati beserta seluruh jajarannya, Ibu Wakil Ketua BKMT Kota Kendari dan seluruh pengurusnya, Ibu-ibu Ketua BKMT Kecamatan dan seluruh anggota yang saya cintai dan saya banggakan, Bapak Lurah Lalo Lara belibet di lidah saya ya, beserta seluruh jajarannya, Bapak pengurus Masjid Al-Muhajirin beserta seluruh jajarannya yang saya muliakan, hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat bermuajahah, berkumpul di sini semua dalam rangka thalabul ilmi, menambah wawasan keagamaan, menguatkan silaturahim, dan insya Allah memperbaiki kehidupan kita ke arah yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah di jalan Allah sehingga nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat beliau. Allahumma semangat Bu, mendapat syafaat itu tidak mudah. Kita berdoa sama-sama. Kalau berdoa lebih dari 40 orang, maka peluang untuk dikabulkan oleh Allah itu sangat-sangat besar. Allahumma amin. Jangan hanya ditanya semoga utangnya cepat lunas. Paling keras kalau ditanya itu. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, pemirsa Sultra TV di mana saja berada, ya, insya Allah yang akan kita kaji pada kesempatan sore hari ini adalah tentang kriteria takwa di dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. Kita selalu mengatakan takwa apa itu takwa? Takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Wa'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, kata Rasulullah. Sembahlah Allah seolah-olah kalian melihat Allah, padahal kalian tidak pernah melihat Allah, tapi yakin di dalam hati ini bahwa Allah selalu melihat kita. Itulah takwa. Ketika sholat, kita merasakan dipantau oleh Allah, dilihat oleh Allah, sehingga timbul kehusuan di dalam sholat. Ketika kita bersedekah, merasa dipantau oleh Allah, maka akan timbul keikhlasan. Bukan sebaliknya ingin dipuji orang. Ketika kita berzikir, merasa kita komunikasi dengan Allah langsung secara batiniah kita, maka muncullah keikhlasan kita, kehusuan kita di dalam berzikir kepada Allah. Ibu biasa resah, biasa gelisah, biasa manusiawi.
Bagaimana menghilangkan keresahan, kegelisahan kita di dalam kehidupan ini. Jangan sampai karena rasa gelisah menghadapi masalah yang tidak tuntas-tuntas lantas mengarah kepada stres. Jadi jangan sedikit-sedikit orang beriman itu tidak boleh sedikit-sedikit karena kesian saya stres nih. Orang stres itu adalah orang yang tidak beriman. Kalau bilang, aduh kesian saya pusing nih, nah itu mah benar, saya pusing nih. Tapi kalau saya stres, tidak lama lagi masuk di rumah sakit, mau, makanya jangan bilang suka sedikit-sedikit stres. Lihat cucian banyak stres, lihat rumah kotor stres, gitu ya Bu. Jangan sedikit-sedikit stres. Ya. Bagaimana menghilangkan semua itu? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Banyak-banyak berpikir kepada Allah. Komunikasi batiniah kita dengan Allah, maka akan diberikan ketenangan. Allah yang menjanjikan, bukan dulur solihah. Ya, itulah orang bertakwa, melaksanakan segala aktivitasnya semata-mata karena Allah. Bu, ikhlas itu ukurannya dengan siapa? Dengan Allah. Bu, saya ambil ya ini bunganya. Iya, nggak apa-apa. Kalau terlanjur diminta. Ikhlaskah? Ikhlas ji. Kalau mengatakan ikhlas pakai ji, itu tidak ikhlas sepenuhnya. Jadi nggak usah pakai inci ya Bu. Alhamdulillah, insya Allah saya ikhlas. Benar-benar dari mulut sampai di hati. Baik, itulah takwa Bu. Di dalam Al-Quran banyak sekali tentang kriteria orang-orang yang bertakwa. Tapi kali ini saya ingin membahas kriteria orang bertakwa di dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. Yang diawali dengan alif lam mim. Itu dalam ilmu tajwid, ya, hukum bacaannya adalah mad lazim harfi musyabbah. Ya, mad lazim harfi musyabbah. Setiap awal surah itu hukum bacaannya mad lazim harfi musyabbah. Mad yang pasti panjang, yang pasti musbah itu sampai kenyang, panjang. Sama dengan Yasin, bukan Yasin. Bukan begitu kan Bu? Ya, biasa mohon maaf, bukan Pak Imam di sini ya. Biasa kalau tahlilan apa, kok yanya yang panjang sih, sinnya yang pendek. Padahal yanya cuma 2 harokat, sinnya sampai 6 harokat, silahkan. Namanya mad lazim harfi musyabbah. Nah, ibu kan lagi belajar tahsinul qiraah, memperbaiki bacaan Al-Qur'an. Ya. Alif lam mim. Ada yang tahu artinya di sini alif lam mim? Gak ada. Karena memang hanya Allah yang tahu. Di awal-awal surah maknanya yang tahu hanya Allah. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalika, itulah kitab Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an, dzalikal kitabu la raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran tidak boleh diragukan. Kalamullah, ayat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Awal diturunkannya di mana Ibu? Al-Quran diturunkan pertama kali di mana Ibu? Mana ya? Di gua? Ya, di gua Hira. Ya, itu yang pertama kali diturunkan. Tidak ada keraguan di dalamnya. Fihi huda
bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi takwa ini nanti ditafsirkan dengan ayat-ayat berikutnya tentang orang yang bertakwa. Jadi tidak ada keraguan. Jangan diragukan lagi isi Al-Quran. Ia pelita hati di dalam kegelapan. Ia peringatan bagi orang yang durhaka. Ia petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Itu Al-Quran. Ya. Peringatan bagi orang yang durhaka, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan menjadi pelita di dalam hati, cahaya di dalam hati. Orang yang selalu membaca Al-Quran, insya Allah hatinya akan terang. Bu, tahu tidak itu kalau orang yang gelap hatinya kenapa? Yang menyebabkan hati gelap kenapa? Ada dua macam. Ya, yang pertama terlalu banyak makan. Benar ya, benar ini dalam hadis. Jadi orang yang gelap hatinya itu karena terlalu banyak mandre. Ya. Yang kedua, tahu jawabannya? Terlalu banyak makin roh, no iso. Dua itu dua. Ya, benar. Kalau tidak percaya dicoba banyak-banyak makan terus, tidak berhenti. Otak jadi tumpul, pikiran jadi mandek, yang ada cuma gelaplah hatinya. Mau sholat sebentar deh, mau ngaji sebentar, bernapas saja sudah tidak bisa. Bagaimana seperti itu? Makan kapurung kalau tidak 3 piring, puas. Ya Bu. Mudallil muttaqin. Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, bertakwa penjelasannya ada di dalam ayat selanjutnya. Ini namanya Al-Quran yang ditafsirkan oleh ayat selanjutnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama, orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang percaya kepada hal-hal yang gaib. Yang gaib itu malaikat gaib. Gaib Bu, karena tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Surga gaib Bu, neraka gaib, jin gaib, setan gaib. Kalau kita percaya kepada yang gaib, percaya setan ada, maka kita akan membentengi diri supaya tidak mudah terjerumus ke jalan setan. Ibu, itu pentingnya beriman. Yu'minuna bil ghaib. Yakin, percaya kepada yang gaib sehingga kita berusaha untuk memperbaiki diri, mempersiapkan diri, yakin adanya surga untuk masuk surga. Yakin adanya neraka, berusaha menghindari jalan untuk menuju neraka. Ini orang yang bertakwa yang pertama. Wa yuqimunas shalah. Yang kedua adalah orang-orang yang mendirikan sholat, bukan mengerjakan, bukan hanya sekedar Allahu Akbar, Assalamualaikum. Setelah itu ketemu temannya ngomongin orang, ngerumpi. Berarti itu tidak mendirikan sholat, hanya sekedar mengerjakan sholat. Mendirikan sholat artinya
dari waktu sholat yang satu ke sholat yang lainnya, dia mampu menjaga diri, memelihara diri untuk tidak berbuat hal yang dilarang oleh agama. Paham Bu? Sholat rajin, ngaji rajin, ngomongin orangnya juga rajin. Berarti itu tidak mendirikan sholat. Nah, wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang ketiga adalah orang-orang yang senantiasa menginfakkan, mensedekahkan harta yang dititipkan oleh Allah kepada fakir miskin, anak yatim, kaum duafa, ke pesantren, ke panti asuhan. Fisarra'i wad dharra di dalam surah Al-Imran, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ini ciri yang ketiga. Jadi tidak maseke, tidak masopi, kikir, pelit. Ya, orang bertakwa itu tidak pelit. Orang bertakwa itu tidak maseke. Orang bertakwa itu tidak masopi. Karena selalu antara aqimis shalat wa atuz zakat. Biasanya Bu kalau ngaji begitu, atuz zakat Allah. Coba ya Bu. Jadi kalau tangan saya mau berhenti, Ibu jangan berhenti Allahnya. Aqimis shalat wa aqimis shalat wa atuz zakat. Habis napasnya Bu. Habis napasnya, nanti latihan tilawah berpanjang napasnya. Ya, jadi antara aqimis shalah wa atuz zakah itu selalu berdampingan dalam Al-Quran. Artinya orang yang selalu menegakkan sholat, maka dia juga akan menjadi orang yang dermawan. Ya, jadi kalau sedekah itu nggak usah pikir-pikir Bu. Di dompet Ibu ada mau sedekah, cari-cari uang yang paling kecil. Ngaku ya Bu. Yang merah minggir, itu kan? Yang biru minggir, yang hijau minggir, yang ungu minggir, yang kuning-kuning coklat sedikit minggir. Jadi yang diambilnya adalah yang paling lecek lagi. Nah, jadi jangan lewatkan setiap hari Bu berusaha untuk sedekah. Di samping membersihkan jiwa kita, harta kita, sedekah juga adalah sebagai penangkal daripada penangkal bahaya. Itu kan Bu? Ya pokoknya sekarang masukin di kotak itu Bu. Jangan lagi yang 2.000, 1.000. Paling bawah 5.000 ya Bu. Bu? Siap? Untuk Ibu, bukan untuk Bu Nur Solihah. Untuk ibu-ibu semua sebagai tunggangan nanti di yaumil akhir. Ini orang yang bertakwa yang ketiga. Orang selalu menyisihkan harta di jalan Allah, ya, di jalan Allah, membersihkan hartanya dan juga membantu orang-orang yang membutuhkannya. Yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Nah, saya tahu batasan di mana napasnya Ibu. Jadi yang keempat adalah orang-orang yang yakin dan percaya kepada kitab-kitab yang turun sebelum Al-Quran. Apa itu kitab yang harus kita percayai? Kitab samawi yang turun sebelum Al-Quran. Yang pertama kitab apa Bu? Kitab Zabur.
diturunkan kepada Nabi Daud. Itu kitab Samawi loh Bu, kitab yang benar. Yang kedua kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Pada Nabi Musa di zaman kerajaan Fir'aun. Yang ketiga adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Tiga-tiganya ini kitab adalah kitab samawi. Kitab samawi. Kita harus percaya adanya kitab itu, tetapi tidak wajib diamalkan. Ya kan Bu? Tidak wajib diamalkan, tetapi kita harus yakin. Nah, Al-Quran turun sebagai penyempurna dari 3 kitab sebelumnya. Karena dalam Al-Quran banyak tentang sejarah manusia masa lalu, itu pun terdapat di dalam Zabur, itu juga terdapat di dalam Taurat, dan itu juga terdapat di dalam Injil. Ribuan tahun yang lalu, sebelum Nabi lahir, insya Allah tanggal 28-12 Rabiul Awal, Maulid. Pokoknya ibu-ibu sudah di mana-mana siap-siap ini. Sudah, ibu nanti mau lomba male jadi jurinya ya, insya Allah. Jadi ini male sudah mengurangi. Ya Bu, laku lagi itu yang bikin tiang male, laku lagi telur. Ibu-ibu yang bikin, ibu-ibu juga heboh berebutan. Padahal tiap hari ibu pegang telur. Dulu ya, jangan piktor. Ya, ini ya. Jadi yakin 3 kitab sebelum Al-Quran turun itu sebagai kitab samawi dan diturunkan kepada Nabiullah. Bima unsila ilaika ma unsila min rabbik wa bil akhirati. Dan yang kelima adalah orang bertakwa itu percaya, yakin akan datangnya hari kiamat. Semua kita akan dihimpun di padang mahsyar. Miniatur padang mahsyar adalah padang Arafah. Semua manusia dikumpul di sana. Maliki yaumiddin. Allah sebagai penguasa di hari kiamat. Jadi yang akan mengadili itu adalah Allah. Tidak pakai panitra, tidak pakai pembela, tidak pakai pengacara. Ya, Allah menjadi hakim tunggal nanti di sana. 2 barisan di situ, ada 2 di padang mahsyar. Ada yang juga tenggelam dengan keringatnya, ada juga yang berenang dengan keringatnya saking panasnya. Di situ semua umat manusia menunggu syafaat Rasulullah. Begitu besarnya kasih sayang Rasulullah kepada umatnya, sehingga doanya beliau ditunda untuk nanti pada hari kiamat. Ketika di padang mahsyar orang kepanasan, orang kelelahan, maka Nabi berdoa kepada Allah untuk memberikan kesejukan, keselamatan kepada umatnya. Banggalah sebagai umatnya Nabi. Makanya saya tadi katakan Bu, kalau mengatakan Allahumma amin, maka amin yang semangat. Karena kita butuh syafaat Rasulullah SAW. Jadi 2 nanti Bu. Tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Satu golongan manusia menghadap Allah, taswaddu dengan wajah yang bermuram durja. Penyesalan yang luar biasa, sedih yang tiada tara. Kenapa mereka menghadap Allah bingung? Mau apa? Mau menjawab apa kalau Allah bertanya? Oh, hidupnya di dunia cuma mau iso munggah saja. Ya Bu,
ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, untuk mengabdi kepadaku, untuk ibadah kepadaku. Hablum minallah wa hablum. Itu tugasnya. Dia kok kerjanya gitu dari awal, dari muda sampai tua, cuma mau iso monggaan, lako-lako, mantre matinro, pajokan. Apa yang bisa diharapkan? Tapi satu golongan yang mentaswa 7, watak dia 7. Satu golongan menghadap Allah dengan sukacita, wajahnya berseri-seri, harapannya luar biasa, karena Allah sudah berjanji, hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqun lahum fiha ma yattaqun salamun qawlan min rabbir rahim. Ya, itu surah Yasinnya kita rajin baca. Coba maknanya ya, dimaknai, dihayati. Mereka orang-orang beriman, bertakwa, nanti akan dihimpun oleh Allah di suatu tempat yang indah, disiapkan makanan yang lezat, disiapkan buah-buahan yang nikmat. Begitu mau kurma, mau anggur, mau ayam goreng, apa saja yang kita mau ada di depan kita. Nggak usah jalan-jalan ke pasar buah dan kemana. Itu ya. Bahkan Allah bersama dengan orang-orang yang wajahnya berseri-seri. Salamun qawlan min rabbir rahim. Selamat sejahtera bagi kalian ini yang sudah istiqomah di dalam keimanan dan ketakwaan. Diajak ke majelis taklim, oke. Diajak ngaji, oke. Diajak belajar tahsin, oke. Bangun tengah malam, oke. Asal jangan oke juga diajak ngerumpi. Nih, ya. Maju mereka. Bagaimana tidak berseri wajahnya, selalu disiram air, lisannya selalu dilipstik dengan zikir kepada Allah, hatinya selalu dibungkus dengan rasa syukur atas segala nikmat Allah. Kalau diajak ngomongin orang, maaf Bu ya, itu urusannya orang. Kita doakan saja semoga dia baik-baik kembali. Bisa tidak? Bisa tidak? Biasanya kan, Bu, kita sudah dengar kayak itu. Apa Bu itu? Itu, oh iya, lagi maju ke depan. Iya, itu lah Bu. Oh iya, belum, apa sih? Itu ibu yang di satu sana, biasanya begitu. Sekarang harus berani untuk menolak. Mohon maaf Bu, itu urusannya orang lain. Kita doakan semoga Allah memberikan petunjuk ke jalan yang benar. Tidak boleh menjudge orang. Memang itu tidak baiknya, memang itu cerewet, memang itu jahat. Belum tentu juga kita selamanya menjadi orang baik, tetapi harus berusaha untuk menjadi orang baik. Nah, itu Bu yang kelima. Ulaika ala hudam min rabbihim. Mereka itulah yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya Bu, paham Bu? Mari kita berupaya untuk menjadi 5 kriteria itu. Kalau kita amalkan, insya Allah di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya kepada Bapak Ibu sekalian pemirsa Sultra TV di mana saya berada. Terima kasih juga kepada kru dari Sultra TV yang belum sempat saya sebutkan tadi, yang selalu setia membersamai kita di acara Gema Syekh Majelis Taklim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita dengarkan arahan dan sambutan dari Ketua BKMT Provinsi Sulawesi Tenggara, Ibu Insinyur Haja Masyhura Ilala Damai. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Camat, terima kasih sudah berkenan hadir bersama BKMT. Yang saya hormati para takmir masjid, yang saya cintai para pengurus BKMT wilayah, para pengurus BKMT Kota Kendari, ibu-ibu yang saya sangat sayangi, para ketua-ketua BKMT Kecamatan, terkhusus kepada Al-Ustazah. Kalau tadi pagi beliau menjadi qariah, hari ini menjadi ustazah luar biasa. Saya iri dengan itu, karena boleh katanya iri tapi yang baik ya. Dan yang saya muliakan seluruh jamaah syiar Majelis Taklim yang hadir pada kesempatan ini, dan kepada kru TV Sultra dan pemirsa TV Sultra yang saya banggakan. Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini, tentu selaku Ketua BKMT Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan apresiasi atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BKMT di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Hari ini kita berada di kegiatan BKMT Kota Kendari, yakni kegiatan rutin syiar Majelis Taklim yang senantiasa diliput oleh Sultra TV. Untuk itu apresiasi saya kepada seluruh pengurus dan seluruh jamaah yang senantiasa menghadiri kegiatan-kegiatan yang ada di kota maupun di Provinsi Sulawesi Tenggara. Insya Allah ibu-ibu sekalian, tadi telah disampaikan bahwa insya Allah di tanggal 28 itu banyak mali. Tetapi BKMT Provinsi Sulawesi Tenggara akan bekerja sama dengan BKMT Kota Kendari. Tadi saya sudah bertemu ketua, dan beberapa organisasi Islam lainnya insya Allah akan menggelar maulid yang akan kita lakukan secara bersama-sama. Dan sekaligus Bapak Camat, di situ nanti akan kita meluncurkan kegiatan yakni Liga Sholawat. Liga Sholawat ini kita buka secara umum, dan kita harapkan BKMT Kota Kendari ini akan memberikan semangat kepada kegiatan ini dan mengikuti kegiatan tersebut. Di sini Liga Sholawat ini bukan hanya sekedar kita mencari siapa yang juara, akan tetapi semangat kita adalah seperti yang telah disampaikan oleh Al-Ustazah tadi, bahwa kita akan memperbaiki tahsin kita, baik tahsin bacaan kita maupun salawat-salawat kita, karena sering sekali kita dengar salawat-salawat kita ini banyak yang ditukar, yang kadang harusnya sholatullah dibilang salatullah. Jadi sebenarnya ini adalah semangat kita untuk memperbaiki daripada bacaan-bacaan kita, dan saya kira mudah-mudahan ini, karena ini adalah terobosan yang dilaksanakan oleh BKMT Sulawesi Tenggara, maka yang akan sukseskan ini adalah tentu yang utama adalah ibu-ibu Majelis Taklim. Kalau Liga Dangdut biasa Bu, kalau Liga Sepak Bola biasa, tetapi Liga Sholawat ini adalah akan dilaunching oleh BKMT Sulawesi Tenggara dan belum pernah dilaksanakan di seluruh Indonesia. Ini artinya bahwa kita harus mampu menerobos apa yang diharapkan oleh kita. Setiap minggu kita pergi pengajian, kemudian tidak ada nilai tambah apa yang kita dapatkan, maka saya kira juga ini akan kerugian besar buat kita. Kalaupun kehadiran kita di majelis ilmu ini adalah datang duduk, datang tidur pun kita tetap dapat pahala. Akan tetapi lebih baik lagi ketika kita memperbaiki hal-hal yang mestinya kita perbaiki. Untuk itu sekali lagi saya berharap kepada pengurus BKMT Kota, pengurus BKMT Kecamatan sampai ke tingkat Majelis Taklim, bahkan mohon maaf, kemarin ada yang mendaftar
Syiar majelis taklim. Kembali bergerak. Ya, supaya sama rata, saya mau kasih pertanyaan. Saya balik ke sana dulu. Jadi sebelah sini dulu, supaya sebelah sana lagi juga saya lihat. Karena katanya kemarin Ibu Widya ada balik sana, jadi di sana saja ada tunjuk. Jadi sekarang pertanyaan pertama saya bagi dua. Yang boleh jawab pertanyaan pertama dari depan saya sampai ke sana. Baik ya, sebelah kiri. Jadi saya kiri. Iya. Oh iya, astagfirullah. Jadi di atas juga satu, di atas juga satu. Oke, 1, 2, 3. Oke. Yang di atas tenang, tenang. Baik. Pertanyaan pertama. Bu Ustazah lihat siapa yang duluan angkat tangan. Angkat tangan dulu baru menjawab. Ya, jangan menjawab baru angkat tangan. Saya tidak kasih. Surah Al-Baqarah surah keberapa? Belakang. Surah keberapa, Bu? Maju, Bu. Jadi surah Al-Baqarah itu surah kedua. Surah pertamanya surah apa, Bu? Al-Fatihah. Pintar. Terima kasih. Sebelah kanan. Apa bunyi surah Al-Baqarah ayat ke-2? Belakang. Di belakang dulu. Iya, maju yang di belakang dulu. Baca saja, Bu, dari situ, baca saja. Oke, baik. Maju, Bu. Iya, saya sudah bilang. Atas. Di atas ya. Apa tema kita hari ini? Kita. Yang ini. Kurang lengkap. Salah. Apa tadi, Bu? Oh, maju, turun. Sini. Tidak kedengaran. Oke. Terima kasih. Keempat. Kanan lagi, kiri lagi. Siapa nama Ketua DPRD Provinsi? Biru. Ya. Coba. Siapa? Insinyur Hajar Masyhura Ila Ladamai. Saya kasih dua ini. Iya. Saya mau kasih. Yang kelima. Bacakan surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Sini, Bu, yang angkat, sini. Ayat 1 sampai 5.
pemirsa Suntra TV, sampai di sini perjumpaan kita. Mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi